Di lereng Merapi yang senyap, di sebuah dusun yang angin paginya harum oleh aroma bunga melati dan tanah basah, tinggal seorang gadis bernama Sekar Ayu. Gadis berwajah teduh itu dikenal semua orang, bukan hanya karena parasnya yang ayu khas Jawa, tapi karena kesantunannya yang menggetarkan hati. Keluarga Sekar dulu hidup sederhana tapi cukup. Ayahnya, Pak Wiryo, adalah petani yang rajin. Ibunya, Mbok Sarti, penjual jamu yang ramah. Tapi kemiskinan tak memilih rumah. Sejak gagal panen 2 tahun berturut, hidup mereka berubah. Tanah warisan tergadai, sawah lenyap, dan utang tumbuh seperti benalu yang melilit leher. Saat ibunya jatuh sakit, semua semakin gelap. Biaya pengobatan menguras kantong yang sudah robek. Sekar hanya bisa mengurut dada sambil meracik jamu untuk dijual ke pasar. Tapi itu tak cukup. Satu-satunya hal yang mereka punya hanyalah Sekar sendiri. Lalu datanglah Harjo, juragan batik berusia hampir 60 tahun. Kaya raya, tapi wajahnya licik dan mata tuanya memancarkan birahi yang mengerikan. Ia datang dengan mobil besar dan senyum manis, menawarkan satu hal, pelunasan semua utang, sebagai mahar untuk menikahi Sekar. Pak Wiryo menolak pertama kali, tapi ketika rumah hampir disita dan nyawa istrinya tergantung pada obat, pilihan itu menjadi semakin tak mungkin dihindari. Sekar tahu, ia tahu bahwa dirinya akan dijual seperti kambing kurban. Tapi ia juga tahu, jika ia tak mengorbankan dirinya, ibunya akan mati, dan ayahnya bisa gila karena rasa bersalah. Malam itu ia diam memandangi bintang, membisikkan doa dengan suara tercekat. "Aku bukan tumbal, aku hanya anak," bisiknya. Tapi di hatinya, ia tahu, ia telah menyerahkan hidupnya pada takdir yang bukan miliknya. Hari pertunangan datang cepat, dusun ramai dengan bisik-bisik. "Sayang sekali," kata satu. "Kenapa bukan pemuda yang melamar?" kata yang lain. Tapi semua diam ketika melihat mata Sekar. Mata itu, mati, tak bersinar lagi. Pernikahan berlangsung seminggu kemudian. Sekar duduk di pelaminan, mengenakan kebaya putih dan sigar perak. Di sampingnya, Harjo tersenyum penuh kemenangan. Sekar tersenyum tipis, palsu. Hatinya mengembara jauh ke pohon mangga di belakang rumah, tempat ia dulu bermain. Malam pertama tak seindah dongeng. Sekar duduk membelakangi ranjang, memegang rosario ibunya sambil bergetar. Harjo mendekat, mencium pundaknya. Tapi Sekar kaku seperti batu. "Nduk, kamu milikku sekarang," bisik Harjo. Tapi Sekar hanya diam. Hari-hari setelahnya bagai penjara berlapis emas. Rumah Harjo mewah, pelayan banyak, makanan lezat. Tapi tidak ada yang membuat Sekar bahagia. Ia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bertemu keluarganya, tidak boleh berbicara dengan siapapun kecuali pelayan. Di balik wajah cantiknya, Sekar mulai hancur. Ia mulai menulis puisi di balik lembar-lembar koran bekas. Puisi tentang burung patah sayap, tentang malam yang tak berujung, tentang seorang gadis yang dikurung mimpi orang lain. Harjo makin menuntut. Ia ingin Sekar tersenyum, melayani, memuji. Tapi Sekar hanya memberinya punggung dan kebisuan. Ia bukan istri, ia hanya hiasan. Dan itu membuat Harjo marah. "Kenapa kamu tetap dingin?" "Hah?" bentaknya suatu malam. Sekar hanya menatapnya, tajam dan dingin. "Karena aku tak pernah mau menjadi istrimu." Untuk pertama kalinya, Harjo menamparnya keras. Sekar terjatuh, tapi ia tidak menangis. Air matanya sudah kering sejak hari ia dijual oleh nasib. Beberapa minggu kemudian, ibunya meninggal dunia. Sekar hanya diizinkan melayat 2 jam. Di depan makam, ia menangis seperti anak kecil, berbisik, "Ibu, aku sudah bayar semuanya, tapi kenapa sakit ini tidak berhenti?" Sepeninggal ibunya, Sekar mencoba melarikan diri. Ia menyamar, membawa uang saku, naik becak ke stasiun. Tapi Harjo terlalu licik. Ia sudah menyuap petugas. Sekar ditangkap sebelum sempat naik kereta. Malam itu, Harjo mengurungnya di kamar. Tak diberi makan, tak diberi cahaya. Tapi justru di kegelapan itu, api dalam diri Sekar mulai menyala. Dengan bantuan salah satu pelayan yang masih simpati, Sekar menulis surat pada seorang wartawan yang dulu pernah mewawancarainya waktu ia menang lomba batik remaja. Surat itu panjang, berisi luka-luka yang disimpan selama setahun. Sang wartawan, Damar, menerbitkan kisah itu.
Artikel itu meledak, viral, mengguncang media. Semua tahu siapa Sekar Ayu, si cantik dari Yogyakarta yang dijual demi utang. Lembaga Perlindungan Perempuan turun tangan. Polisi datang, Harjo ditangkap, rumah megah itu dibekukan. Sekar, bebas. Tapi hatinya belum. Ia kembali ke dusun. Rumah orang tuanya kini kosong. Ia tidur di lantai beralaskan tikar, memeluk buku puisinya. Luka-luka belum sembuh, tapi ia merasakan satu hal, udara bebas. Puisi-puisinya dibukukan, menjadi suara bagi perempuan-perempuan lain yang senasib. Ia diundang ke seminar, ke acara sastra. Tapi ia selalu berkata, "Aku hanya perempuan yang berani bilang tidak." Damar datang menemuinya. Mereka tidak langsung jatuh cinta, tapi perlahan. Dari luka yang sama, tumbuh pengertian. Damar tidak menyentuh, tidak meminta. Ia hanya hadir, dan itu cukup. 5 tahun setelah pernikahan gelap itu, Sekar menikah lagi. Kali ini tanpa utang, tanpa tekanan, tanpa rasa takut. Ia mengenakan kebaya hijau daun, sederhana tapi anggun. Di pelaminan, ia tersenyum. Dan kali ini senyumnya benar-benar hidup. Warga dusun datang, bukan untuk menghakimi, tapi untuk merayakan. Mereka tahu, Sekar telah kembali sebagai perempuan utuh. Di rumah kecilnya, Sekar membuka perpustakaan desa. Ia memberi nama, Rumah Merdeka. Ia mengajari anak-anak membaca, mengajari remaja perempuan untuk mengenali hak mereka. Ia selalu berkata, "Jangan pernah rela dijual. Harga dirimu bukan alat tukar." Malam-malam ia masih menulis puisi. Tapi kini bukan tentang luka, melainkan tentang cahaya. Tentang daun yang tetap hijau meski diterpa badai. Dan jika ada yang bertanya siapa Sekar Ayu, maka jawaban terbaik adalah, ia adalah perempuan yang memilih untuk tidak menyerah. Di lereng Merapi yang senyap, di sebuah dusun yang angin paginya harum oleh aroma bunga melati dan tanah basah, tinggal seorang gadis bernama Sekar Ayu. Gadis berwajah teduh itu dikenal semua orang, bukan hanya karena parasnya yang ayu khas Jawa, tapi karena kesantunannya yang menggetarkan hati. Keluarga Sekar dulu hidup sederhana tapi cukup. Ayahnya, Pak Wiryo, adalah petani yang rajin. Ibunya, Mbok Sarti, penjual jamu yang ramah. Tapi kemiskinan tak memilih rumah. Sejak gagal panen 2 tahun berturut, hidup mereka berubah. Tanah warisan tergadai, sawah lenyap, dan utang tumbuh seperti benalu yang melilit leher. Saat ibunya jatuh sakit, semua semakin gelap. Biaya pengobatan menguras kantong yang sudah robek. Sekar hanya bisa mengurut dada sambil meracik jamu untuk dijual ke pasar. Tapi itu tak cukup. Satu-satunya hal yang mereka punya hanyalah Sekar sendiri. Lalu datanglah Harjo, juragan batik berusia hampir 60 tahun. Kaya raya, tapi wajahnya licik dan mata tuanya memancarkan birahi yang mengerikan. Ia datang dengan mobil besar dan senyum manis, menawarkan satu hal, pelunasan semua utang, sebagai mahar untuk menikahi Sekar. Pak Wiryo menolak pertama kali, tapi ketika rumah hampir disita dan nyawa istrinya tergantung pada obat, pilihan itu menjadi semakin tak mungkin dihindari. Sekar tahu, ia tahu bahwa dirinya akan dijual seperti kambing kurban. Tapi ia juga tahu, jika ia tak mengorbankan dirinya, ibunya akan mati, dan ayahnya bisa gila karena rasa bersalah. Malam itu ia diam memandangi bintang, membisikkan doa dengan suara tercekat. "Aku bukan tumbal, aku hanya anak," bisiknya. Tapi di hatinya, ia tahu, ia telah menyerahkan hidupnya pada takdir yang bukan miliknya. Hari pertunangan datang cepat, dusun ramai dengan bisik-bisik. "Sayang sekali," kata satu. "Kenapa bukan pemuda yang melamar?" kata yang lain. Tapi semua diam ketika melihat mata Sekar. Mata itu mati, tak bersinar lagi. Pernikahan berlangsung seminggu kemudian. Sekar duduk di pelaminan, mengenakan kebaya putih dan sigar perak. Di sampingnya, Harjo tersenyum penuh kemenangan. Sekar tersenyum tipis, palsu. Hatinya mengembara jauh ke pohon mangga di belakang rumah, tempat ia dulu bermain. Malam pertama tak seindah dongeng. Sekar duduk membelakangi ranjang, memegang rosario ibunya sambil bergetar. Harjo mendekat, mencium pundaknya. Tapi Sekar kaku seperti batu. "Nduk, kamu milikku sekarang," bisik Harjo. Tapi Sekar hanya diam. Hari-hari setelahnya bagai penjara berlapis emas.
Rumah Harjo mewah, pelayan banyak, makanan lezat, tapi tidak ada yang membuat Sekar bahagia. Ia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bertemu keluarganya, tidak boleh berbicara dengan siapapun kecuali pelayan. Di balik wajah cantiknya, Sekar mulai hancur. Ia mulai menulis puisi di balik lembar-lembar koran bekas. Puisi tentang burung patah sayap, tentang malam yang tak berujung, tentang seorang gadis yang dikurung mimpi orang lain. Harjo makin menuntut. Ia ingin Sekar tersenyum, melayani, memuji. Tapi Sekar hanya memberinya punggung dan kebisuan. Ia bukan istri. Ia hanya hiasan. Dan itu membuat Harjo marah. Kenapa kamu tetap dingin? Hah? Bentaknya suatu malam. Sekar hanya menatapnya, tajam dan dingin. Karena aku tak pernah mau menjadi istrimu. Untuk pertama kalinya, Harjo menamparnya. Keras. Sekar terjatuh. Tapi ia tidak menangis. Air matanya sudah kering sejak hari ia dijual oleh nasib. Beberapa minggu kemudian, ibunya meninggal dunia. Sekar hanya diizinkan melayat 2 jam. Di depan makam, ia menangis seperti anak kecil. Berbisik, "Ibu, aku sudah bayar semuanya. Tapi kenapa sakit ini tidak berhenti?" Sepeninggal ibunya, Sekar mencoba melarikan diri. Ia menyamar, membawa uang saku, naik becak ke stasiun. Tapi Harjo terlalu licik. Ia sudah menyuap petugas. Sekar ditangkap sebelum sempat naik kereta. Malam itu, Harjo mengurungnya di kamar. Tak diberi makan, tak diberi cahaya. Tapi justru di kegelapan itu, api dalam diri Sekar mulai menyala. Dengan bantuan salah satu pelayan yang masih simpati, Sekar menulis surat pada seorang wartawan yang dulu pernah mewawancarainya waktu ia menang lomba batik remaja. Surat itu panjang, berisi luka-luka yang disimpan selama setahun. Sang wartawan, Damar, menerbitkan kisah itu. Artikel itu meledak, viral, mengguncang media. Semua tahu siapa Sekar Ayu, si cantik dari Yogyakarta yang dijual demi utang. Lembaga Perlindungan Perempuan turun tangan. Polisi datang, Harjo ditangkap, rumah megah itu dibekukan. Sekar bebas, tapi hatinya belum. Ia kembali ke dusun. Rumah orang tuanya kini kosong. Ia tidur di lantai beralaskan tikar, memeluk buku puisinya. Luka-luka belum sembuh, tapi ia merasakan satu hal, udara bebas. Puisi-puisinya dibukukan, menjadi suara bagi perempuan-perempuan lain yang senasib. Ia diundang ke seminar, ke acara sastra, tapi ia selalu berkata, "Aku hanya perempuan yang berani bilang tidak." Damar datang menemuinya. Mereka tidak langsung jatuh cinta, tapi perlahan, dari luka yang sama, tumbuh pengertian. Damar tidak menyentuh, tidak meminta. Ia hanya hadir, dan itu cukup. 5 tahun setelah pernikahan gelap itu, Sekar menikah lagi. Kali ini tanpa utang, tanpa tekanan, tanpa rasa takut. Ia mengenakan kebaya hijau daun, sederhana tapi anggun. Di pelaminan, ia tersenyum, dan kali ini senyumnya benar-benar hidup. Warga dusun datang, bukan untuk menghakimi, tapi untuk merayakan. Mereka tahu, Sekar telah kembali sebagai perempuan utuh. Di rumah kecilnya, Sekar membuka perpustakaan desa. Ia memberi nama, Rumah Merdeka. Ia mengajari anak-anak membaca, mengajari remaja perempuan untuk mengenali hak mereka. Ia selalu berkata, "Jangan pernah rela dijual. Harga dirimu bukan alat tukar." Malam-malam ia masih menulis puisi. Tapi kini bukan tentang luka, melainkan tentang cahaya. Tentang daun yang tetap hijau meski diterpa badai. Dan jika ada yang bertanya siapa Sekar Ayu, maka jawaban terbaik adalah, ia adalah perempuan yang memilih untuk tidak menyerah. Di lereng Merapi yang senyap, di sebuah dusun yang angin paginya harum oleh aroma bunga melati dan tanah basah, tinggal seorang gadis bernama Sekar Ayu. Gadis berwajah teduh itu dikenal semua orang, bukan hanya karena parasnya yang ayu khas Jawa, tapi karena kesantunannya yang menggetarkan hati. Keluarga Sekar dulu hidup sederhana tapi cukup. Ayahnya, Pak Wiryo, adalah petani yang rajin. Ibunya, Mbok Sarti, penjual jamu yang ramah. Tapi kemiskinan tak memilih rumah. Sejak gagal panen 2 tahun berturut, hidup mereka berubah. Tanah warisan tergadai, sawah lenyap, dan utang tumbuh seperti benalu yang melilit leher. Saat ibunya jatuh sakit, semua semakin gelap. Biaya pengobatan menguras kantong yang sudah robek.
Sekar hanya bisa mengurut dada sambil meracik jamu untuk dijual ke pasar. Tapi itu tak cukup. Satu-satunya hal yang mereka punya hanyalah Sekar sendiri. Lalu datanglah Harjo, juragan batik berusia hampir 60 tahun. Kaya raya, tapi wajahnya licik dan mata tuanya memancarkan birahi yang mengerikan. Ia datang dengan mobil besar dan senyum manis, menawarkan satu hal, pelunasan semua utang, sebagai mahar untuk menikahi Sekar. Pak Wiryo menolak pertama kali, tapi ketika rumah hampir disita dan nyawa istrinya tergantung pada obat, pilihan itu menjadi semakin tak mungkin dihindari. Sekar tahu, ia tahu bahwa dirinya akan dijual seperti kambing kurban. Tapi ia juga tahu, jika ia tak mengorbankan dirinya, ibunya akan mati, dan ayahnya bisa gila karena rasa bersalah. Malam itu ia diam memandangi bintang, membisikkan doa dengan suara tercekat. Aku bukan tumbal, aku hanya anak, bisiknya. Tapi di hatinya, ia tahu, ia telah menyerahkan hidupnya pada takdir yang bukan miliknya. Hari pertunangan datang cepat, dusun ramai dengan bisik-bisik. Sayang sekali, kata satu. Kenapa bukan pemuda yang melamar? Kata yang lain. Tapi semua diam ketika melihat mata Sekar. Mata itu mati, tak bersinar lagi. Pernikahan berlangsung seminggu kemudian. Sekar duduk di pelaminan, mengenakan kebaya putih dan sigar perak. Di sampingnya, Harjo tersenyum penuh kemenangan. Sekar tersenyum tipis, palsu. Hatinya mengembara jauh ke pohon mangga di belakang rumah, tempat ia dulu bermain. Malam pertama tak seindah dongeng. Sekar duduk membelakangi ranjang, memegang rosario ibunya sambil bergetar. Harjo mendekat, mencium pundaknya. Tapi Sekar kaku seperti batu. "Nduk, kamu milikku sekarang," bisik Harjo. Tapi Sekar hanya diam. Hari-hari setelahnya bagai penjara berlapis emas. Rumah Harjo mewah, pelayan banyak, makanan lezat. Tapi tidak ada yang membuat Sekar bahagia. Ia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bertemu keluarganya, tidak boleh berbicara dengan siapapun kecuali pelayan. Di balik wajah cantiknya, Sekar mulai hancur. Ia mulai menulis puisi di balik lembar-lembar koran bekas. Puisi tentang burung patah sayap, tentang malam yang tak berujung, tentang seorang gadis yang dikurung mimpi orang lain. Harjo makin menuntut. Ia ingin Sekar tersenyum, melayani, memuji. Tapi Sekar hanya memberinya punggung dan kebisuan. Ia bukan istri, ia hanya hiasan. Dan itu membuat Harjo marah. "Kenapa kamu tetap dingin?" "Hah?" bentaknya suatu malam. Sekar hanya menatapnya, tajam dan dingin. "Karena aku tak pernah mau menjadi istrimu." Untuk pertama kalinya, Harjo menamparnya keras. Sekar terjatuh, tapi ia tidak menangis. Air matanya sudah kering sejak hari ia dijual oleh nasib. Beberapa minggu kemudian, ibunya meninggal dunia. Sekar hanya diizinkan melayat 2 jam. Di depan makam, ia menangis seperti anak kecil, berbisik, "Ibu, aku sudah bayar semuanya, tapi kenapa sakit ini tidak berhenti?" Sepeninggal ibunya, Sekar mencoba melarikan diri. Ia menyamar, membawa uang saku, naik becak ke stasiun. Tapi Harjo terlalu licik. Ia sudah menyuap petugas. Sekar ditangkap sebelum sempat naik kereta. Malam itu, Harjo mengurungnya di kamar. Tak diberi makan, tak diberi cahaya. Tapi justru di kegelapan itu, api dalam diri Sekar mulai menyala. Dengan bantuan salah satu pelayan yang masih simpati, Sekar menulis surat pada seorang wartawan yang dulu pernah mewawancarainya waktu ia menang lomba batik remaja. Surat itu panjang, berisi luka-luka yang disimpan selama setahun. Sang wartawan, Damar, menerbitkan kisah itu. Artikel itu meledak, viral, mengguncang media. Semua tahu siapa Sekar Ayu, si cantik dari Yogyakarta yang dijual demi utang. Lembaga Perlindungan Perempuan turun tangan. Polisi datang. Harjo ditangkap. Rumah megah itu dibekukan. Sekar bebas, tapi hatinya belum. Ia kembali ke dusun. Rumah orang tuanya kini kosong. Ia tidur di lantai beralaskan tikar, memeluk buku puisinya. Luka-luka belum sembuh, tapi ia merasakan satu hal, udara bebas. Puisi-puisinya dibukukan, menjadi suara bagi perempuan-perempuan lain yang senasib. Ia diundang ke seminar, ke acara sastra, tapi ia selalu berkata, "Aku hanya perempuan yang berani bilang tidak."
Damar datang menemuinya. Mereka tidak langsung jatuh cinta, tapi perlahan. Dari luka yang sama, tumbuh pengertian. Damar tidak menyentuh, tidak meminta. Ia hanya hadir, dan itu cukup. 5 tahun setelah pernikahan gelap itu, Sekar menikah lagi. Kali ini tanpa utang, tanpa tekanan, tanpa rasa takut. Ia mengenakan kebaya hijau daun, sederhana tapi anggun. Di pelaminan, ia tersenyum, dan kali ini senyumnya benar-benar hidup. Warga dusun datang, bukan untuk menghakimi, tapi untuk merayakan. Mereka tahu, Sekar telah kembali sebagai perempuan utuh. Di rumah kecilnya, Sekar membuka perpustakaan desa. Ia memberi nama, Rumah Merdeka. Ia mengajari anak-anak membaca, mengajari remaja perempuan untuk mengenali hak mereka. Ia selalu berkata, jangan pernah rela dijual. Harga dirimu bukan alat tukar. Malam-malam ia masih menulis puisi. Tapi kini bukan tentang luka, melainkan tentang cahaya. Tentang daun yang tetap hijau meski diterpa badai. Dan jika ada yang bertanya siapa Sekar Ayu, maka jawaban terbaik adalah, ia adalah perempuan yang memilih untuk tidak menyerah. Di lereng Merapi yang senyap, di sebuah dusun yang angin paginya harum oleh aroma bunga melati dan tanah basah, tinggal seorang gadis bernama Sekar Ayu. Gadis berwajah teduh itu dikenal semua orang, bukan hanya karena parasnya yang ayu khas Jawa, tapi karena kesantunannya yang menggetarkan hati. Keluarga Sekar dulu hidup sederhana tapi cukup. Ayahnya, Pak Wiryo, adalah petani yang rajin. Ibunya, Mbok Sarti, penjual jamu yang ramah. Tapi kemiskinan tak memilih rumah. Sejak gagal panen 2 tahun berturut, hidup mereka berubah. Tanah warisan tergadai, sawah lenyap, dan utang tumbuh seperti benalu yang melilit leher. Saat ibunya jatuh sakit, semua semakin gelap. Biaya pengobatan menguras kantong yang sudah robek. Sekar hanya bisa mengurut dada sambil meracik jamu untuk dijual ke pasar. Tapi itu tak cukup. Satu-satunya hal yang mereka punya hanyalah Sekar sendiri. Lalu datanglah Harjo, juragan batik berusia hampir 60 tahun. Kaya raya, tapi wajahnya licik dan mata tuanya memancarkan birahi yang mengerikan. Ia datang dengan mobil besar dan senyum manis, menawarkan satu hal, pelunasan semua utang, sebagai mahar untuk menikahi Sekar. Pak Wiryo menolak pertama kali. Tapi ketika rumah hampir disita dan nyawa istrinya tergantung pada obat, pilihan itu menjadi semakin tak mungkin dihindari. Sekar tahu, ia tahu bahwa dirinya akan dijual seperti kambing kurban. Tapi ia juga tahu, jika ia tak mengorbankan dirinya, ibunya akan mati, dan ayahnya bisa gila karena rasa bersalah. Malam itu ia diam memandangi bintang, membisikkan doa dengan suara tercekat. Aku bukan tumbal, aku hanya anak, bisiknya. Tapi di hatinya, ia tahu, ia telah menyerahkan hidupnya pada takdir yang bukan miliknya. Hari pertunangan datang cepat, dusun ramai dengan bisik-bisik. Sayang sekali, kata satu. Kenapa bukan pemuda yang melamar? Kata yang lain. Tapi semua diam ketika melihat mata Sekar. Mata itu, mati, tak bersinar lagi. Pernikahan berlangsung seminggu kemudian. Sekar duduk di pelaminan, mengenakan